dan saya Akbar masih bersama dengan Bapak Muhammad Farhan dari Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Di segmen berikutnya dengan masih membahas tentang data pribadi dan privasi. Dalam rancangan undang-undangan perlindungan data ini kan disebutkan bahwa keseluruhan data pribadi yang dilindungi adalah berupa elektronik dan non-elektronik, Pak. Itu bagaimana, Pak, cara pengelolaannya? Ini kan agak sulit, Pak. Ini ruang Kalau abu-abu. elektronik, ini sebetulnya bicara masalah penyimpanan serta teknologi pengelolaannya. Kalau data elektronik kan sudah berupa encrypted atau digitalisasi data, sehingga bisa disimpan dalam bentuk-bentuk sesuai dengan teknologi yang sekarang. Mau itu USB, mau itu server, mau itu pusat data atau data center, atau ada di cloud. Kalau yang elektronik. Kalau yang non-elektronik itu banyak juga. Contohnya, Anda mengisi formulir secara tertulis, Anda berikan ke rumah sakit. Rumah sakit dan dokter itu kan mengumpulkan datanya dalam bentuk dokumen hard copy. Nah, nanti, suatu saat nanti, maka harus dilakukan sosialisasi untuk melakukan digitalisasi data-data non-elektronik tersebut menjadi data elektronik. Tetapi keberadaan data non-elektronik ini tidak mungkin dipungkiri, tetap ada. Gitu. Ketika terjadi kebocoran data itu, Pak, setelah undang-undang ini disahkan, anggaplah kita asumsikan di bawah Kominfo yang bertanggung jawab. Ini yang melakukan untuk investigasi terhadap kebocoran data tersebut siapa, Pak? Untuk mengetahui ini sebenarnya kesalahan siapa? Bersama-sama lembaga atau otoritas perlindungan data pribadi, kemudian Kemenkominfo, bersama dengan BSSN, bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia. 4 lembaga ini yang nanti akan memastikan penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Nah, dari situlah mereka bisa mengetahui apakah pelanggarannya ini berupa pelanggaran administratif atau pelanggaran pidana. Kalau pelanggaran pidana, maka akan dilanjutkan dengan penuntutan. Kalau pelanggaran administratif, maka akan dialihkan ke tindakan hukum administratif atau sanksi administratif, mulai dari peringatan sampai denda. Sementara untuk pihak korban bagaimana, Pak? Semisal ini adalah organisasi atau individu yang merasa datanya dibocorkan. Itu langkah yang akan diberikan kepada yang bersangkutan bagaimana? Dia punya hak untuk yang namanya hak untuk melupakan. Jadi hak untuk meminta kepada lembaga-lembaga yang dia serahkan data pribadinya dan jejak-jejaknya untuk dihapuskan di semuanya. Contohnya nih, saya akan menyerahkan data saya ke sosial media bernama Instagram. Nah, karena ada di Instagram, maka kemudian si Instagram ini kan menyimpan data email saya kan, di mana email saya ini saya pakai juga untuk misalnya belanja ke Shopee, belanja ke JDID. Saya pakai juga untuk daftar atau perjalanan menggunakan booking.com. Dan kemudian saya pakai juga untuk berobat ke Halodoc gitu misalnya. Itu kan jejak digital saya ada semua ya. Betul. Betul. Sehingga si Instagram berdasarkan jejak di email akan bisa menghitung algoritma saya. Oh, ternyata Farhan ini kalau bepergian menggunakan pesawat apa dan nginep di mana, serta sakitnya apa saja, dan dia ternyata punya rekening bank di sini. Dan pola konsumsinya kalau belanja lebih banyak belanja alat elektronik daripada belanja kebutuhan sehari-hari. Itu kan algoritma ya. Dengan algoritma yang bisa dibuat sehingga bisa mengetahui kebiasaan dan kehidupan pribadi saya dan kemudian digabungkan menjadi sebuah big data, maka saya berhak mengajukan kepada Instagram, Shopee, JDID, Halodoc, Gojek, Booking.com agar menghapus semua data dan jejak data saya. Oh, baik. Berhak itu saya minta seperti itu. Tetapi memang ada konsekuensinya. Untuk saya, dengan saya menghapus semua jejak itu, maka ada kemungkinan saya tidak akan bisa lagi memanfaatkan
jasa yang disediakan oleh aplikasi-aplikasi tersebut. Yang namanya sosial media, Gojek dan lain-lain, OTT, over the top, mereka semua bukanlah pemilik data, tapi mereka adalah penguasa data dan pengelola data dan pengolah data. Pemilik datanya kita pribadi, karena ini data pribadi. Baik. Nah, kita menukar data pribadi kita untuk mendapatkan apa sih? Untuk mendapatkan layanan aplikasi yang ditawarkan oleh mereka. Gitu loh. Jadi kalau kita ingin menyampaikan menggunakan hak untuk melupakan, jadi semua jejak digital kita itu boleh dihapuskan, maka kita pun harus ada konsekuensinya, yaitu kita nggak punya akun Instagram lagi, nggak bisa belanja secara online lagi, gitu-gitu. Pak, ruang online ini kan begitu luas, Pak ya. Ini kan artinya RUU Perlindungan Data Pribadi ini juga tentunya mencakup organisasi-organisasi luar negeri seperti yang tadi disebutkan, Instagram, Google dan lain sebagainya. Artinya kan dari pihak-pihak platform mereka juga harus menyesuaikan dengan peraturan Indonesia yang terbaru, Pak. Ini saya sedang berandai-andai seumpama ada organisasi, salah satu organisasi yang tidak mengikuti kesepakatan tersebut. Lantas konsekuensi apa yang akan mereka hadapi, Pak? Apakah kita blokir secara utuh atau bagaimana? Mereka tidak boleh menarik data pribadi warga negara Indonesia. Operasi sih boleh-boleh aja. Misalkan Facebook gitu nggak mau memenuhi gitu ya, nggak mau compliance terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia. Oh, dia boleh beroperasi, silahkan aja gitu. Tetapi yang tidak bisa dia lakukan adalah menerima, menguasai, mengolah dan mengelola data para warga negara Indonesia. Data yang sudah pernah terkumpul oleh mereka itu bagaimana, Pak, kelanjutannya? Apakah akan dilepas? Harus dikembalikan dan dihapus. Dikembalikan dan dihapus, Pak. Betul. Apabila mereka tidak mengembalikan menghapusnya, maka akan ada sanksi. Sanksinya mulai dari denda sampai pidana. Baik. Ini kan gitu. Jadi kalau sampai terbukti bahwa Facebook membiarkan, tidak hanya memanfaatkan, tapi membiarkan pihak ketiga memanfaatkan data pribadi yang ada di Facebook dan tidak memenuhi atau tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang PDP, maka Facebook bisa kena sanksi administrasi, denda, sampai pidana. Baik. Ini kan berarti memang senjata utamanya adalah RUU, Pak ya. Kita kan semua sangat menantikan disahkannya undang-undang ini, Pak. Ini kan sudah berlalu cukup lama, Pak, sampai bertahun-tahun. Ini ada info, Pak, bocoran targetnya sebenarnya kapan sih, Pak? Harapannya untuk selesai bisa disahkan? Kemarin. Untuk RUU PDP ini, Pak? Iya, targetnya kemarin. Tanggal 1. Tanggal 1 Juli. Harusnya. Iya. Kenapa, Pak? Gagal. Kenapa, Pak? Kok sampai sekarang belum? Karena itu. Karena kita masih bentrok soal otoritas perlindungan data pribadi. Pemerintah, saya termasuk yang mendukung konsep pemerintah karena kedaruratan. DPR inginnya langsung jadi badan yang independen. Tetapi ini tuh terlalu ideal, susah. Kalau kita laksanakan sekarang, butuh waktu bertahun-tahun untuk memberdayakan lembaga ini. Gitu. Berarti ini alot sekali, Pak, sepertinya, Pak. Ini seperti sangat alot, sangat alot. Karena Anda harus bayangkan gini. Anda pernah dengar Badan Cyber dan Sandi Negara nggak? Ya. Nah, sekarang harusnya kan dia itu menjadi lembaga pertahanan kedaulatan cyber nasional. Baik. Anggaran operasionalnya nggak sampai 1,5 triliun setahun. Dengan anggaran hanya $100 juta, kita bisa berharap apa BSSN mampu menjaga ketahanan cyber nasional? Gak ada. Anda bayangkan, ya. Padahal sekarang namanya cyber warfare kan edan-edanan nih serangannya gitu. Nah, jadi belajar dari situ sebaiknya memang kita membangun dulu dari dalam.
kelembagaan ini sudah sangat kuat, didukung oleh orang yang mumpuni, didukung oleh uang yang mumpuni, baru nanti kita bangun perlahan-lahan menjadi lembaga independen. Baik. Berarti memang kita hanya bisa menunggu saja Pak ya sampai pemerintah dengan DPR pun menyepakati RUU ini Pak ya. Betul sekali, itu yang berat. Tapi kan sembari menunggu disahkannya itu Pak, tentunya pasti kan ada langkah-langkah preventif juga dong Pak dari pihak pemerintah. Kira-kira apa Pak, pemerintah harus berbuat apa supaya tidak terulang kembali kebocoran data pribadi Pak? Untuk tidak sampai terjadi kebocoran data pribadi lagi, maka pemerintah harus memastikan bahwa lembaga-lembaga besar, perusahaan-perusahaan besar itu memiliki sistem penyimpanan data pribadi yang sangat baik, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar sebelum mengklik tombol setuju atau agree, agar membaca dulu. Itu kan kalau kita sekarang pokoknya agree aja deh, yang penting masuk gitu ya. Nah, sekarang kita mesti belajar dulu, baca dulu mana bagian-bagian penting. Kalau Anda memang tidak setuju, ya jangan agree. Tapi begitu Anda agree, maka kita terikat pada perjanjian dengan penyelenggara aplikasi tersebut bahwa data pribadi kita akan dipakai. Demikian juga pada saat kita mendaftar apapun. Baik, sosialisasi memang rasanya penting Pak ya untuk mencegah kebocoran data itu. Mungkin boleh Pak dibagi kepada masyarakat juga tips-tips lainnya Pak untuk menghindari terjadinya kebocoran data Pak, selain dari membaca terlebih dahulu terms and agreement yang disampaikan oleh pihak aplikasi. Satu, baca terms and condition sama agreement-nya. Satu. Nomor dua, pastikan bahwa Anda atau kita ini akan mendapatkan manfaat optimal dari pengaktifan aplikasi ini, gitu. Kemudian pastikan bahwa kita bisa mendapatkan akses langsung terhadap CRM, Customer Relation Management, dari si lembaga tersebut, gitu. Ya, karena dengan demikian kita tahu siapa yang bisa kita tuntut untuk bertanggung jawab masalah ini. Baik Pak Farhan, terima kasih banyak atas wawancaranya. Tentunya sangat bermanfaat sekali Pak. Diharapkan masyarakat tentunya bisa juga lebih aware, lebih mawas lagi terhadap pentingnya perlindungan data pribadi. Dan mudah-mudahan pemerintah serta DPR segera mencapai kesepakatannya. Insya Allah nih kita masih punya ada waktu sampai 15 Juli untuk bisa memastikan agar kesepakatan bisa segera dicapai, karena masih ada satu proses panjang lagi yang mesti kita lalui, yaitu dari Komisi 1 ke Badan Legislasi, baru ke rapat paripurna. Baik Pak Farhan, terima kasih banyak Pak Farhan atas wawancara. Baik, terima kasih. Demikian milenial wawancara kita pada kali ini mengenai privasi dan data pribadi. Dengan tentunya data pribadi ini adalah penting untuk dilindungi kerahasiaannya. Oleh karena itu pemerintah dan DPR tengah mengusung rancangan undang-undang data pribadi, data privasi dan data pribadi, yang harapannya tentu bisa menjaga hak asasi manusia atas berlangsungan data pribadi. Saya Akbar, kembali ke studio. Obrolan bersama Bapak Farhan tadi benar-benar menarik ya, Tis. Jadi ternyata memang DPR itu sangat concern juga dan mendukung pemerintah untuk membentuk lembaga yang mengatur persoalan perlindungan data pribadi. Cuman memang konfliknya ya belum tahu nih antara mau di bawah Kominfo atau di bawah Presiden langsung. Tapi kan intinya pemerintah sudah berupaya ya untuk dalam penanggulangan pencegahan ataupun melindungi data pribadi masyarakat Indonesia ya, Bar ya? Iya, benar banget. Dan dari laman kominfo.go.id disampaikan bahwa Indonesia akhirnya memiliki aturan soal perlindungan data pribadi di era digital. Aturan tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi, ditetapkan pada 7 November 2016 dan diundangkan dan berlaku sejak 1 Desember 2016. Dari dokumen yang diunduh di laman kominfo.go.id, aturan tersebut menyatakan pemilik data pribadi adalah individu yang padanya melekat data perseorangan tertentu. Setiap penyelenggara sistem elektronik harus mempunyai aturan internal perlindungan data pribadi untuk melaksanakan proses.
Untuk lebih detailnya bisa mengakses di kominfo.go.id. Betul banget. Nah, permen ini sendiri adalah satu dari 21 permen yang merupakan turunan dari peraturan pemerintah atau PP nomor 82/2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik atau PSTE yang diundangkan dan berlaku sejak 15 Oktober 2012. Iya, Tis, apalagi di masa pandemi seperti ini ya, ini kayak segala sesuatu tuh selalu kita kerjakan dengan online. Mulai dari belanja sampai dengan meeting, resiko yang kita hadapi itu kan tentunya sangat besar ya, Tis. Betul banget, apalagi kan data yang kita input ke aplikasi seperti marketplace ataupun mungkin di situs-situs web itu kan mereka rinci ya, ada nomor telepon, ada email, bahkan ada alamat. Itu kan mungkin lebih mengancam kita sebagai konsumen. Betul banget. Melansir pernyataan staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Kominfo, Bapak Henry Subiakto, penggunaan internet di masa pandemik meningkat secara signifikan. Namun, infodemik juga berkembang pesat. Berikut resiko-resiko lainnya yang berkaitan dengan serangan cyber. Hal ini disampaikan oleh beliau dalam konferensi pers virtual bersama Aliansi Software Global atau BSA pada 25 Agustus 2020. Nah, ini kalau masyarakat belum melek info digitalnya atau tidak memiliki literasi digital yang cukup, maka mereka akan sangat mudah untuk ditipu karena belum terlalu mengerti resikonya. Dan kembali dari laman kominfo.go.id, ada beberapa langkah-langkah tindakan preventif agar aman di internet. Yang pertama, ganti kata sandi atau password beragam akun secara berkala. Pastikan terdiri dari gabungan nomor, huruf, kapital, dan lain sebagainya agar tidak mudah ditebak. Dan yang kedua yaitu jangan membuka tautan atau link yang mencurigakan di dalam email, SMS, atau kanal lainnya. Sebab bisa jadi link tersebut berupa tautan palsu atau phishing dan lain sebagainya. Iya, benar banget, karena emang link yang dikirim dari berbagai sumber yang tidak jelas itu tuh sangat berbahaya gitu kan. Betul banget. Sering banget itu isinya malah virus atau malware. Jadi itu ya akhirnya kita lari ke situs yang lain ya, Bar ya. benar banget. Yang ketiga apa, Bar? Yang ketiga, selalu gunakan perangkat lunak atau software yang legal sehingga selalu ada pembaharuan atau update untuk menambal celah keamanan yang mungkin saja muncul. Betul banget. Nah, ini benar banget, emang namanya juga software ya, pasti kan ada kerentanan ya, kerawanan, dan selalu ada celah untuk penyerang masuk lewat situ. Apalagi gitu dari kan. software-software yang tidak resmi ya, Bar ya. Betul Jadi banget. diunduhnya ya secara gratis tapi tidak dari situs resminya untuk pengunduhan itu. Dan itulah makanya pentingnya kita harus selalu mengupdate kalau misalkan sudah ada update dari servernya. Betul sekali. Nah, yang keempat ada hindari penggunaan koneksi internet wireless atau WiFi di sembarang tempat karena seringkali jaringan WiFi di tempat umum tidak terjamin keamanannya. Sering sih. Jadi karena kita butuh dan mungkin data internet kita mungkin sedang habis, jadi kita butuh menggunakan WiFi di tempat itu agar lebih cepat mengakses ya, Bar. Bener banget. Dan emang sebenarnya itu kita harus hati-hati ya kalau misalkan sedang menggunakan WiFi umum kayak lagi di kafe atau gimana. Iya. Itu jangan pernah loh kita itu membuka aplikasi banking di situ Iya, karena itu jangan. sangat rawan sekali, sangat bisa dipantau oleh pihak lain. Betul sekali. Dan yang kelima, pastikan untuk kita tidak menunjukkan data pribadi seperti email, password, dan lain-lain kepada orang lain. Dengan begitu, akun pengguna akan tetap terjaga rahasianya. Cukup untuk kita sendiri ya, jangan memberikan password apapun ataupun email kita kepada orang lain ya, Bar, agar lebih aman, lebih terjaga kerahasiaan akun kita ya. Betul banget. Sebelum lanjut ke segmen berikutnya, kita break dulu. Dan jangan kemana-mana, tetap di program Cyber World. Be smart and critical thinking.